Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak ketika kalian membuka video ini. Kita lanjutkan. Kemarin kita telah membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Sekarang kita akan membahas satu-satu khalifah dari Daulah atau Bani Umayyah. Yang pertama ada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu menjabat dari tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan mempunyai nama lengkap, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb HARB bin Umayyah bin Abd Syams bin Abdul Manaf. Beliau sempat dijadikan juru tulis Nabi Muhammad SAW. Setidaknya tercatat ada 163 hadis yang sudah diriwayatkan kepada Muawiyah dan ditulis olehnya. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pendiri dinasti atau Daulah Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Pada masa pemerintahnya, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Ali. Di samping itu, ia juga mengatur tentara dengan cara baru, meniru aturan yang ditetapkan oleh tentara di Bizantium, membangun administrasi pemerintahan, dan juga menetapkan aturan kiriman pos. Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus, tepatnya di pemakaman Bab al-Saghir. Bab al-Saghir itu khalifah yang pertama. Khalifah yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah, yaitu menjabat dari tahun 680 Masehi sampai 683 Masehi, yaitu menjabat 3 tahun saja. Yazid bin Muawiyah lahir pada tahun 22 Hijriah atau 643 Masehi. Pada tahun 679 Masehi, Muawiyah mencalonkan anaknya yaitu Yazid untuk menggantikan dirinya. Ketika ayahnya menjadi khalifah, Yazid bin Muawiyah memegang jabatan sebagai seorang panglima yang memiliki peran penting dalam melawan kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Pada tahun 668 Masehi, Yazid sampai di Chalcedon dan mengambil alih kota penting di Bizantium, Amorion. Selain itu, Yazid juga berusaha menaklukkan Konstantinopel, meskipun pada akhirnya usaha tersebut gagal untuk diwujudkan. Yazid menjabat sebagai khalifah dalam usia 34 tahun pada tahun 680 Masehi. Pengangkatannya berdasarkan kebijakan Khalifah Muawiyah menerapkan sistem monarki, yaitu sistem keturunannya. Monarki itu jadi ketika bapaknya meninggal yang menggantikan, atau ketika raja meninggal yang menggantikan adalah anaknya. Ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Ia kemudian mengirim surat kabar kepada gubernur Madinah, memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Bersamaan dengan itu, pengikut setia Ali melakukan konsolidasi atau penggabungan kekuatan kembali. Perlawanan terhadap Bani Umayyah dimulai oleh Husain bin Ali. Pada tahun 680 Masehi, Husain pindah dari Mekah ke Kufah atas permintaan golongan pengikut setia Ali yang ada di Irak. Golongan setia pengikut Ali bin Abi Thalib yaitu adalah Syiah. Umat Islam di daerah ini tidak mengakui Yazid. Mereka mengangkat Husain sebagai khalifah. Dalam pertempuran yang tidak seimbang di Karbala, sebuah daerah di dekat Kufah, tentara Husain kalah dan Husain meninggal. Yazid wafat di Hawarain, sebuah perkampungan di Homs, negeri Syam, pada tanggal 14 Rabiul Awal 64 Hijriah atau 12 November 683 Masehi dalam usia 38 tahun.
Ia meninggalkan 12 orang putra dan 4 orang putri. Masa pemerintahannya bertahan selama 3 tahun 6 bulan. Beliau memiliki keturunan 16 anak guys, 16 anak. Jadi ya orang-orang dulu itu keturunannya sangat banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan ke khalifah yang ketiga, yaitu Muawiyah bin Yazid, yaitu menjabat dari 683 Masehi sampai 684 Masehi, setahun tok. Muawiyah bin Yazid menjabat sebagai khalifah pada tahun 683 Masehi sampai 684 Masehi dalam usia 23 tahun. 23 tahun ini sangatlah muda ya. Kayak Pak Farul ini masih 23 tahun menuju 24 gitu. Dia merupakan seorang yang berwatak lembut. Berbeda dengan ayahnya, Muawiyah bin Yazid lebih mengutamakan ibadah daripada urusan duniawi. Kesehariannya dipenuhi dengan kesolihan dan ketaatan. Jabatan sebagai khalifah bukanlah keinginannya, namun warisan dari sang ayah. Oleh karena itu, bisa dinilai bahwa sebenarnya Muawiyah bin Yazid bukanlah seorang negarawan, tetapi seorang ahli agama. Ia sendiri juga merasa tidak layak menduduki jabatan khalifah. Ia merasa tak sanggup menghadapi urusan pemerintahan dan kenegaraan. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya krisis dan ketidakpastian dalam masa pemerintahnya, yaitu timbulnya perselisihan antar suku di antara orang-orang Arab itu sendiri. Dengan segala pertimbangan, akhirnya Muawiyah bin Yazid menyatakan mundur dari jabatan khalifah. Di hadapan para tokoh istana, ia menyerahkan jabatannya. Ia memerintah hanya selama 6 bulan, ya setahun lah. Para pemuka istana dan tokoh keluarga Bani Umayyah kemudian memintanya untuk menunjuk seorang pengganti. Namun Muawiyah bin Yazid dengan tegas menjawab, "Aku bukan seperti Abu Bakar yang mampu menunjuk seorang pengganti. Aku belum menemukan seorang pun di antara kalian yang mempunyai keutamaan seperti Umar bin Al-Khattab," yaitu Umar bin Khattab. "Aku juga bukan seperti Umar yang bisa menunjuk ahli syura. Kalian lebih tahu dan pilihlah orang yang kalian kehendaki, menurut kalian benar, yang cocok menjadi pemimpin." Setelah menyatakan mundur dari jabatan khalifah, Muawiyah bin Yazid menyerahkan hidupnya hanya untuk beribadah dengan uzlah, mengasingkan diri. Hingga menjelang penghujung tahun 64 Hijriah 684 Masehi, ia meninggal dunia. Jadi beliau meninggal pada tahun 684 Masehi. Kemudian khalifah yang keempat, yaitu Marwan bin Hakam. Beliau menjabat pada tahun 684 Masehi hingga 685 Masehi. Ini juga sebentar sekali. Sebelum menjabat sebagai penasihat Khalifah Utsman bin Affan, ia berhasil memperoleh dukungan dari sebagian orang Syria untuk mengukuhkan jabatan khalifah yang dipegangnya. Marwan menikah dengan janda Khalifah Yazid, yaitu Ummu Khalid. Masa pemerintahannya, perkembangan sejarah Islam kurang begitu terlihat. Ia wafat dalam usia 63 tahun dan masa pemerintahannya selama 9 bulan 18 hari. Di masa pemerintahan yang bisa dibilang singkat tersebut, Khalifah Marwan berfokus untuk menguatkan posisi kedudukannya sebagai khalifah dan berusaha keras untuk memadamkan beberapa api pemberontakan. Di antaranya yaitu pemberontakan Khalifah Abdullah bin Zubair. Kekuasaan Khalifah Abdullah bin Zubair sebenarnya sudah sangat luas dan dapat dikatakan menandingi kekuasaan Bani Umayyah yang hanya berpusat pada wilayah Syam dan sekitarnya. Namun, karena dia sendiri bukanlah ahli siasat politik yang licin pandangannya, Ibnu Zubair hanya seperti khalifah bayangan yang tidak dianggap secara sah dan tidak pandai memanfaatkan atau memainkan situasi yang ada. Kemudian pemberontakan yang kedua yaitu merebut kembali wilayah kekuasaan dari tangan Khalifah Ibnu Zubair.
Pelan tapi pasti, akhirnya pasukan Bani Umayyah berhasil mendapatkan wilayah Palestina secara penuh. Sebagian dataran bumi Syam, Irak, dan Mesir dari tangan para pendukung Ibnu Zubair. Pak Faruk sampaikan 4 khalifah dulu karena ada 14 khalifah. Nanti tidak kepanjangan durasi videonya, kita potong-potong 44 sampai 14 saja. Oke, terima kasih anak-anak telah menyimak video ini. Jangan lupa disimak dengan baik ya, karena ini akan keluar di ujian nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.